Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kalian semuanya bagaimana kabarnya nih hari? Semoga baik-baik saja nggih. Semoga mbak-mbak sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya kalau beli atau belanja di luar sana, semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Anda, semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT, amin. Semoga pokoknya sehat selalu di perantauan dan pastinya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Nah mbak-mbak, mungkin banyak di antara mbak-mbak sudah ngelihat video yang beredar kemarin, yang dimana ini ada CCPL yang menyeberangkan bocil namun dengan cara di ini, jadi di ini ya, bekap kayak gini. Nah, cara seperti itu, ini kan sesuatu yang tidak lazim dan dianggap membahayakan, dan takutnya ini bisa berakibat fatal juga pada bocil tersebut kalau sampai tidak ada orang tua dan kelakuan bocil nakal. Jadi di dalam kasus seperti ini tujuannya adalah untuk membuat pelajaran kita semuanya. Jangan sampai ada orang yang melakukan hal yang sama, termasuk khususnya PRT asal Indonesia. Nah, untuk lengkapnya kita bakal bahasnya nggih, dan ini adalah ceritanya. Oke, hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 12-an siang di depan MTR Tin Hau Exit A. Di situ kan ada penyeberangan. Nah, di situ ada Mbak PL yang dimana menggendong si bocil jagaannya, yang dimana bocil ini sekolahnya di Taman Kanak-Kanak Victoria, dan waktu itu pulang, jadi jam 12-an, jam 1-an itu adalah waktu bocil untuk balik kan. Nah, mbak itu mengambil bocil setelah ia sekolah. Nah, di situ ketika nyebrang, sebenarnya bocil itu tidak mau diseberangkan, mbak. Dia tidak mau, entah dia itu mau pergi kemana, intinya dia tidak mau nyebrang. Dan kemudian si Mbak PL ini memaksa bocil tersebut untuk nyebrang. Jadi pemaksaan tersebut ini dilakukan dengan cara yaitu menekan bagian ini sehingga si bocil ini meronta-ronta. Untung aja nggak kehabisan nafas ketika digendong atau ditekik pakai tangan pada leher bocil. Ketika sudah sampai di tepi nih, bocil kelihatan agak pengap ya, tapi sambil melihat CCC-nya, jadi agak takut juga dengan sikap atau perilaku si Mbak PL tersebut. Nah, ternyata yang dilakukan si Mbak PL itu di tempat umum secara otomatis dilihat orang. Nah, di belakangnya ini ada majikan perempuan dan juga Mbak Indonesia yang melihat kejadian gak wajar tersebut kan kawan. Sehingga untuk bukti maka si majikan tersebut itu langsung memvideo aktivitas Mbak PL ini, bagaimana cara ngangkat bocil dengan tangan kemudian dicepet lehernya. Nah, di situ dilihat nih, kemudian di video setelah diturunkan kemudian langsung diprotes sama majikan tersebut, dan di akhir dari protes tersebut ini si majikan mengancam bahwa bakal nyebar di Facebook nantinya video tersebut. Nah, sekali lagi kayaknya PR tersebut itu ya anggap aja biasa ya, akhirnya berlalu. Nah, disitulah rame ya, karena walaupun kejadian hari Selasa tapi ramenya kemarin kan kawan. Ini rame karena memang sebelumnya si majikan tersebut ini ada sebuah grup, kemudian ngirim tentang video itu. Terus di situ dia tuh memberi keterangan ya, tadilah ngebahas ini jam 12 siang, kemudian tanggal berapa, PRT, PL, kejadian di mana itu lengkap. Dan di situ dia juga menerangkan bahwa apa sih tujuannya. Tujuannya adalah
untuk memberitahu si majikan bocil itu agar menegur TCPL ini, karena takutnya ini akan berbuat sama ke depannya dan bisa membahayakan nyawa ya. Karena ketika dilakukan hal seperti itu bisa membuat napas bocil ini sesak dan akhirnya wassalam. Nah, itu tujuan dari majikan, dan menurut aku ada betulnya juga, ada benarnya juga ya. Nah, akhirnya karena banyak banget yang share, banyak banget yang nge-share di grup-grup dan tempat lainnya, akhirnya viral lah, dan kemudian dijadikan sebuah berita di sebuah stasiun TV. Nah, disitulah baru kawan-kawan juga rame kan. Kalau kawan-kawan lihat nih di beberapa grup kita, ini videonya sudah nggak ada. Kayak video kemarin yang aku bahas tentang mas atau om-om dari Aca-Aca dan Mbak Korea, ini kan juga di take down ya videoku karena dianggap sebuah kekerasan. Tapi sekali lagi ya mohon maaf tidak ditampilkan secara jelas video si bocil. Tapi inti dari pembahasan kita semoga mbak-mbak paham ya. Intinya kenapa kita membahas, intinya adalah pelajaran khususnya bagi Mbak Indonesia yang baru datang ataupun yang lama kerja di sini. Kalau sampean sudah yakin tidak bisa jaga bocil, nggak usah mengajukan untuk jaga bocil mbak nggih. Karena anak di sini noa kali minta ampun ya. Saya mikirnya selalu gini, emangnya anak-anak di Hong Kong ini kalau ari-arinya ini diputus, apakah ari-arinya itu dipendem atau ditaruh di tanah atau dibuang ke laut? Kok bisa ya mereka tuh anaknya nakal banget. Jadi butuh kesabaran mbak, butuh kesabaran untuk jaga bocil, intinya seperti itu ya. Dan bagi calon pekerja migran Indonesia, kalau sampean ditanya bisa jaga bayi apa enggak, bisa jaga anak enggak, kalau sampean enggak punya kesabaran, seluas samudra, ojo nrimo jogo anak. Karena jogo anak itu urusannya berat, sampean enggak akan kuat. Khususnya yang kuat itu yang sudah berpengalaman ataupun yang memiliki kesabaran. Saya tuh sejak awal kerja tuh jaganya anak terus, padahal saya tuh orangnya ini mbak ceplas-ceplos dan memang agak kasar juga sih, tapi karena aku tahu jaga anak itu butuh kesabaran dan memang aku sayang sama anaknya, tapi rasa sayang itu bisa menutupi rasa egoisku dan rasa yang tidak sabar tadi. Jadi karena rasa sayang itulah aku menjaga mereka dengan baik, yang akhirnya mereka itu udah besar sampai 17 tahun lebih. Jadi intinya memang butuh kesabaran, tapi kalau sampean tahu porsi sampean ini tidak bisa sabar, tolong jangan jaga. Karena apa? Kasihan sampean. Gak hanya pikiran stres mikirin anak majikan, hati sakit mikirin anak majikan, badan remuk mikirin anak majikan, yang dimana nuwakal banget, aktif banget di dalam keseharian. Pokoknya kuasal mbak, wes anak sama mbah 11-12, intinya seperti itu. Jadi pikirkan berkali-kali jaga mereka ya. Kalau sampean nggak mampu, mending putuskan kerja saja ya. Jangan sampai seperti Mbak PL, saking capeknya, saking keselnya, akhirnya apa, anaknya itu cuma digelandang dengan, bukan digelandang sih, tapi diangkat dengan memakai tangan doang ya. Takutnya kalau sampai melakukan seperti itu, kemudian ada CCTV di dalam rumah majikan atau sampai di luar sana ada orang lihat, ini ujung-ujungnya. Sama masih ingat kasus di Mefu dulu, ada Mbak Indonesia yang dimana ini juga kasar sama anak majikan, ujung-ujungnya di video dilaporkan dan dia diputus kontrak kerja. Jadi hati-hati nggih, ojo sampai melakukan hal tersebut. Semoga dengan ini bermanfaat. Sekali lagi, ini tujuannya sebagai pelajaran, bukan ngelek-ngelek. Intinya khususnya bagi Mbak Indonesia, lek sampai jogo anak, pikirkan 2 kali lagi untuk mengambil kerja tersebut. Semoga bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.